Hai, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Herdiudi Rahman, guru pengampu mata pelajaran konsentrasi keahlian di program studi desain pemodelan dan informasi bangunan kelas 11 SMK Negeri 1 Majalengka. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat, selalu dicurahkan kebahagiaan, dicurahkan keselamatan, keberlimpahan rezeki dan kebarokan hidup. Amin ya rabbal alamin. Oke, pada tayangan video kali ini saya akan menyampaikan dasar-dasar penggunaan ArchiCAD, sebuah perangkat lunak BIM, Building Information Modeling, untuk kompetensi membuat rencana plat beton. Jadi, plat beton ini adalah elemen struktural yang datar, terbuat dari campuran beton yang diperkuat dengan baja yang berfungsi sebagai penutup horizontal dalam sebuah bangunan seperti lantai, atap, atau langit-langit. Dan plat beton ini memiliki peran penting dalam mendukung beban dari struktur di atasnya dan mendistribusikannya beban tersebut ke balok, kolom, dan elemen struktur lainnya. Plat beton dapat dirancang dengan berbagai ketebalan dan ukuran sesuai dengan kebutuhan fungsional dan spesifikasi proyek, serta dapat menggunakan sistem penulangan yang berbeda untuk meningkatkan daya tahannya terhadap beban statis dan dinamis. Plat beton untuk aksesoris merujuk pada penggunaan plat beton yang bukan hanya berfungsi sebagai elemen struktural, tetapi juga sebagai bagian dari desain interior atau eksterior dari suatu bangunan. Contoh, misalkan penggunaan plat beton untuk aksesoris termasuk dinding dekoratif atau elemen landscape lainnya. Dan plat beton ini dalam konteks estetik biasanya dirancang dengan mempertimbangkan aspek estetika dan fungsional. Nah, serta dapat dipadukan dengan material lain untuk menciptakan tampilan yang menarik tentunya dan modern. Nah, penggunaan plat beton sebagai aksesoris juga mencerminkan tren desain yang mengedepankan bahan yang tahan lama dan mudah perawatannya. Oke, kita langsung saja dalam penggambaran rencana plat beton. Baik, kita mulai dalam proses penggambaran rencana plat beton. Kita klik slabnya, lalu kita tentukan dimensi ketebalannya 10 cm dan ketinggiannya itu adalah 260. Dan untuk overhead surface-nya kita gunakan untuk warnanya, kita warna dark gray gitu ya. Oke. Atau golden bridge ya. Nah, kita gunakan lagi untuk warnanya, kita pilih bagian dalam, kita warna golden bridge semuanya. Oke. Nah, kita lihat di sini plat beton ini bahasa di lapangannya dengan familiarnya itu adalah topi-topi gitu ya. Nah, ini topi-topi, ini pada bagian depan. Nah, oke. Dengan ketinggian kita atur lagi sedikit, sekitar 278 biar terlihat lebih tinggi gitu ya, tidak terlalu rendah. Ini pada bagian depan pada jendela kamar. Nah, kita lanjut pada bagian teras. Oke, kita klik lagi slab tool, kita tentukan lebar dari plat beton tersebut. Kita tentukan tebalnya sekitar 10 cm
dan ketebalannya itu 10 cm dengan ketinggian 2,80 meter. Nah, kita gunakan lagi untuk warnanya golden bridge semuanya. Sip. Nah, ini lagi bagian dalam, bagian luar, dan bagian bawahnya supaya warnanya sama. Kita gunakan golden bridge. Oke, ini untuk bagian, kita lihat di view 3 dimensinya. Nah, ini ya. Di view 3 dimensinya kita cek. Oke. Tentukan ketinggiannya 280. Nah, kita cek di sini. Nah, ini ya sudah nampak, dan kolom utamanya ini masih terlalu tinggi. Kita edit ya. Oke, kita edit. Oke, kita edit. Kita ketebalannya kita kurangi ya. Nah, kolomnya platnya sekitar 10 ya, biar tidak terlalu tebal. Jadi untuk ketebalan 12 cm itu untuk plat lantai, yaitu untuk plat beton pada bagian lantai. Oke, ini di ketinggian 300 kita setting. Nah, ini sudah terlihat, tetapi ini pas ya, kita agak sedikit dilebihkan supaya estetisnya juga terlihat. Nah, ini ya, turunkan dikit, maaf tadi ketinggian, kita turunkan lagi. Nah, ini visualisasi 3 dimensinya. Oke. Nah, kita atur di sini pada overlaid surface-nya kita masih menggunakan golden bridge ya, warnanya sama. Kita gunakan golden bridge yang bagian atas, bagian samping, ataupun untuk bagian dalam. Oke. Iya. Nah, ini golden bridge. Oke. Nah, ini udah sama. Nah, ini tinggal kita menyeting ketinggian kolom di bagian depan ya. Nah, kita tarik saja, klik. Iya. Oh, terlalu bawah, kita kita tinggikan lagi ke atas, pas tarik, klik. Iya. Oke. Yang sebelah kanannya juga sama, perlahan-lahan ya. Jadi di sini banyak kesabaran ya, dicoba trial and error gitu ya. Ya, untuk menghindari tingkat kesalahan juga dari fasadnya itu, supaya tampilannya estetis tentunya ya. Oke. Nah, untuk kolom bagian depan ya, kita tentukan lagi ketinggiannya. Oke. Ini sudah. Oke, kita coba dikurangi ya, atau ini kita tambahkan ya ke atas, atau kita tarik saja biar nanti agak merasa kesulitan. Tapi kita tarik ke atas, set. Nah, sampai ketemu dengan plat beton yang sudah kita rencanakan atau yang kita gambar tadi ya. Begitu tampilannya. Nah, dan kita lihat dari visualisasi 3 dimensinya. Nah, seperti ini. Oke, ini kita lebarkan sedikit untuk samping kirinya, kita tarik, dan juga
untuk pada bagian sisi kanannya juga kita tarik sepanjang 30 cm lah, 30 cm. Oke, kita tarik lagi bagian kanan ya, kita tarik. Oke, nah ini untuk plat beton sisi kiri dan sisi kanan sudah ada perubahan gitu ya, ada perubahan, dan kita bisa dari estetisnya juga terlihat bagus. Nah, kita bagian depan ini juga sama. Untuk bagian depan boleh kita tarik ya, boleh kita tarik sejauh atau dengan jarak sama sekitar 20 cm lah ke depan. Nah, untuk bagian kanan juga sama, klik. Oke. Nah, oke, kita lihat di visualisasi 3 dimensinya ya. Jadi kita bisa mengecek gitu ya, dari 2 dimensi presisinya bagaimana di 3 dimensinya. Jadi bisa kita cek, kita putar untuk orbitnya. Oke, ini untuk bagian plat beton pada bagian teras di depan gitu ya. Oke, seperti itu, mudah. Baik, kita lanjutkan lagi untuk membuat plat beton di bagian teras belakang. Oke, kita gunakan plat slab, lalu kita atur untuk dimensi ketebalannya sekitar 10 cm, dan untuk surface overhead-nya itu kita gunakan golden bridge warnanya ya. Oke, nah kita lihat untuk visualisasi 3 dimensinya nih ya, betul. Dan ini kolomnya masih tinggi, nah harus kita setting lagi, kita turunkan, kita tarik saja. Oke, wow, terlalu rendah ini ya. Bentar. Oke, kita tarik ke atas sedikit, masih kurang, tarik, paskan, iya. Nah itu ya untuk ketinggian kolom pada bagian plat beton teras belakang ya. Nah, episode ini masih berlanjut gitu ya. Ini untuk plat beton. Episode selanjutnya kita mengatur interior, terus atap, kemudian apalagi landscape-nya belum. Jadi kita masih banyak. Jadi saat ini saya bertahap gitu ya. Nah, oke, kita lanjut, kita bikin topi-topi lagi sama dengan bagian depan gitu ya. Oke, sudah terbuat plat beton di bagian belakang pada kamar bagian belakang topi-topinya ya. Nah, ini topi-topi ini bahasa di lapangan gitu ya. Nah, kalau bahasa tekniknya sama, ini adalah plat beton. Oke, sedikit pengaturan ini untuk plat biar terlihat estetis. Nah, jadi dengan sama dengan yang di depan, kita bagian depannya kita lebihkan ya supaya tidak pas. Jadi kalau ada air hujan itu tidak langsung ke teras gitu. Jadi ada tertahan dulu oleh plat yang dilebihkan ya, dipanjangkan gitu ya dari kolom ya, tidak basah ya, pada bagian teras kena semprotan atau kena meripis dari air hujan. Nah, meripis bahasa apa ya?
Jadi kurang lebih gitu ya, supaya tidak basah gitu pada bagian terasnya. Jadi dipanjangkan dan juga dari estetisnya terlihat tidak kaku gitu ya. Jadi ada nilai keindahannya gitu ya. Nah, ini juga sama kita buat di teras bagian samping gitu ya. Nih, kolomnya terlalu tinggi, kita atur lagi. Klik. Ya. Wow, masih tinggi ya. Masih tinggi, kita atur. Oke. Wes. Wah, ada apa nih? Oke. Ada suara-suara yang kurang berkenan gitu ya, mohon maaf nih. Kesalahan ngeklik. Ini masih kurang pas. Oke. Kita tarik ke bawah. Iya. Nah, selanjutnya pada bagian plat lantai ini nanti kita panjangkan sama. Nah, ini kita tarik lagi ke atas, kita paskan. Oke, nah, lari-lari jadinya nih. Nah, gitu ya. Oke, udah pas belum? Belum katanya. Oke. Iya, kita tarik ke atas, klik. Iya, dikit lagi, klik. Nah, masih belum juga, sedikit, mohon maaf nih. Oke, tarik perlahan. Ini terlalu tinggi, jadi memotong untuk betonnya gitu ya. Oke, kita bentar ya, kita atur lagi ketinggian dari kolom ya, untuk positioningnya. Weh, malah tinggi ya. Bentar. Nah, kita yang mudah aja ya, tarik ya. Klik. Nah, itu. Sip, udah pas. Ya. Loh, malah kesini nih. Wah. Malah ada berita. Nah, ini udah pas. Ya, sedikit lagi. Tarik ya. Pas, belum juga. Iya. Nah, oke. Nah, ini nih. Oke, pas. Oke, kita putar orbitnya. Nah, udah ketemu. Kemudian kita perpanjang untuk bagian depan ya, supaya terlihat estetis. Oke, kita tarik. Terus juga pada bagian pada bagian samping kanan juga sama. Wah, ini bengkok-bengkok nih, kita luruskan. Tarik, klik. Oke, kita tarik. Masih bengkok. Oke, tarik, pas, klik. Nah, ini lurus. Nah, ini sebelah kiri kita luruskan lagi, tarik lagi dikit. Iya, sip. Nah, oke. Nanti kolomnya kita majukan dikit ya, atau kita tarik lah, kita paskan. Iya. Nah, bagian sininya juga kita tarik, klik. Oke, lurus. Ini ada kurangan dikit, tarik lagi, paskan ya, proyeksikan. Nah, oke. Kelamaan katanya nih. Mohon bersabar nih ya. Nah, gitu ya. Oke. Sip. Oke. Kita beri ukuran sekitar 20 lah, 20 cm. 20. Iya.
sebelah kirinya juga kita tarik. Oke. Nah, kita lihat visualisasi 3 dimensinya. Iya, nah seperti ini ya hasilnya untuk plat beton di bagian samping kanan teras ya, teras dari bagian samping kanan. Kita atur untuk kolomnya tadi lari-lari kemana gitu ya. Nah ini ya hasil dari rencana plat beton pada bagian teras. Oke, mudah kan? Mudah. Nah, sekarang sudah selesai barusan editingnya, dan kita lihat di 3 dimensinya. Kita akan memberikan gradasi warna ya. Nah, untuk modelnya, untuk overhead surface-nya kita gunakan untuk tiang kolomnya menggunakan granit ya, batuan stone granite red atau granit warna merah gitu ya. Jadi rumah ini terkesan wah gitu ya, supaya terlihat indah gitu ya, kita gunakan nuansanya berbalut granit. Nah, untuk kolom yang ini juga sama, kita berikan untuk overhead surface-nya kita kasih granit semuanya ya, granit red. Nah, untuk masalah warna itu tergantung dari hobi individu gitu ya, atau hobi dari kliennya, atau hobi dari perencananya gitu ya, dan tentunya ini perlu kita asistensikan dengan klien gitu ya, yang owner atau yang memiliki rumah tersebut gitu ya. Apakah dia setuju dengan warna granit merah gitu, atau mungkin dengan batu alam ya, kita menggunakan seeding duck ada ya gitu ya. Untuk bagian teras itu samping kanan juga sama, saya gunakan untuk granit red. Nah, ini untuk balok yang ini juga sama, kita gunakan overhead surface-nya semuanya, bagian atas, bagian dalam, dan bagian luar kita gunakan granit red. Nah, lanjut kita ke bagian teras belakang untuk kolomnya. Nah, kita gunakan di sini overhead surface-nya juga sama, kita gunakan granit merah atau granit red. Dan ini sangat asik sekali kalau sudah menguasai atau penguasaan kompetensi desain menggunakan Archicad sebagai building informasi modeling. Ini menjadi betah gitu ya untuk proses desainnya gitu ya. Nah, nanti bisa lebih ditingkatkan lagi gitu ya dengan penguasaan atau pemahaman dari library-nya, material-material yang tersedia pada aplikasi ini gitu ya, dan bisa kita tingkatkan lagi nanti pada bangunan bertingkat untuk pelatihannya dan pada bangunan-bangunan publik lainnya. Jadi ini sebagai langkah awal dalam penguasaan dasar dari Archicad. Asik dan menyenangkan tentunya, benar kan? Demikian tayangan video kali ini untuk pemahaman dan penguasaan kompetensi dasar-dasar Archicad dalam kompetensi membuat rencana plat beton. Tetap semangat dan tekun berlatih, dan semoga tayangan video ini menjadi inspirasi dan bermanfaat. Selalu meningkatkan kompetensi, merawat kompetensi, dan menjaga kompetensi. Salam dan bahagia. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.